Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua yang ada di Amerika dan selamat bergabung buat seluruh hamba-hamba Tuhan di pagi hari ini lewat Zoom. Dan selamat bergabung juga buat seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di Amerika maupun yang ada di luar Amerika. Ibadah doa GPDI USA pada saat ini segera kita akan mulaikan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua lewat acara ibadah ini dan acara ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Robinson dan Pastor Nela Tulienan. Kami persilakan. Haleluya. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus baik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapakku yang baik. Haleluya. Karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Albertiko Alu untuk bagi kita dalam doa pembukaan.
Amin, Yesus. Bapak Pendeta Albertiko Alu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Berkarya lebih jauh dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Bahkan sampai kepada pemberitaan firman-Mu, biarlah urapan Tuhan menjadi bagian secara khusus bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus satu hal kekuatan yang baru kami boleh rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau angkat kembali satu pujian di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahan. Amin. Haleluya Yesus. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, katakan oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
yang mengalir di hatiku, di hatiku, sebagai penyembahanku. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya Jesus, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang besar, Allah yang besar. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Engkau baik. Allah kekuatanku, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup, Engkau hidup. Haleluya, Jesus. Oh syukur bagi-Mu Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Haleluya Jesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami luaskan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amen Jesus. Oh, thank you Lord. Ajaib, ajaib. Haleluya Tuhan. Ku bawa benar Tuhan, selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir
terima kasih. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Hani Pongo untuk kita dalam doa firman Tuhan. Ya, Bapak Pendeta Billy Mawuntu. Haleluya. Kami Amin. bersyukur kepadamu ya Tuhan kami yang besar di pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau tak pernah berubah ya Tuhan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini ya Tuhan kami bawa setiap persembahan kami kepada Engkau. Dan kerinduan kami untuk Engkau yang akan berfirman, menyatakan ya Tuhan kehendak-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, Kau yang menyertai ya Tuhan, menyatakan isi hati-Mu. Oh Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Di saat Engkau berfirman, maka mujizat terjadi. Di saat Engkau berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Yang dalam kesusahan boleh dilepaskan. Yang dalam keterikatan ya Tuhan boleh dilepaskan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Kami bersyukur tutup bungkus hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami siap ya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom, selamat pagi untuk setiap kita semua hari ini. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan. Saya menyapa seluruh gembala-gembala, para hamba Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan secara live ya melalui Facebook. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini semua kita di dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, sehingga saudara kita boleh ada dan kita boleh saudara menikmati setiap kasih setianya. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan bagi kita yang ada di Amerika. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini dia terus bekerja, dia tidak pernah berhenti bekerja melalui kekuatan kuasanya, itu kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih kepada penanggung jawab doa pagi, Pastor Angel dan Pastor Billy, yang telah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, bahkan juga istri kami yang telah memimpin puji-pujian hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dipercayakan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Puji Tuhan, tidak berlambatan, saya mengajak kita langsung melihat firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke 29, 30, dan 31. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat ayat-ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 29, 30, dan 31. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat tersebut. Nanti saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab saudara, baik yang memegang mungkin Alkitab ataupun yang memegang iPad, iPhone, ataupun apapun itu yang saudara pegang. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29, 30, dan ayatnya yang ke-31. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, saudara, ini adalah, kalau saudara lihat di dalam topik, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ini, saudara mulai baca ayat 23 itu dikatakan doa jemaat, ya.
Nah, saudara, ini adalah bagian daripada doa jemaat ketika pada waktu itu kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya pada saat Petrus dan Yohanes mereka mengajar, kemudian tiba-tiba mereka, saudara, dilarang untuk mengajar, ya. Dan setelah itu mengajar maksudnya menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berita tentang Yesus, berita tentang kebangkitan, ya. Dan pada waktu itu mereka ditangkap, ya, oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, oleh pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, dan ketika mereka ditangkap, saudara, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, kemudian setelah itu mereka pada besoknya setelah sehari mereka ditahan, kemudian besoknya mereka disidang, ya. Dan ketika mereka disidang, sebab pada waktu itu terjadi kegerakan yang besar, ya, terjadi kebangunan rohani yang pada waktu itu dimulai pada hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pantekosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Kemudian kita lihat pada saat itu para rasul dengan para murid-murid Tuhan, atau saya boleh katakan jemaat mula-mula, ya saudara, mereka betul-betul semua dibangkitkan secara iman, secara rohani, ketika mereka mendapat atau mereka menerima lawatan kuasa Roh Kudus, sehingga membuat mereka, saudara, terus dengan kesungguhan, dengan saudara keberanian, mereka terus menyampaikan berita, kemudian juga mereka terus bersekutu di dalam Tuhan. Nah, kita lihat ketika Petrus dan Yohanes sesudah mereka ditangkap dan diadili, saudara, mereka kembali dan mereka bertemu dengan, saudara, para jemaat-jemaat atau saya boleh katakan umat Tuhan, ya. Nah, ketika umat Tuhan mendengar, ya, pembicaraan, kesaksian yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menyampaikan kepada orang-orang percaya atau saudara sebagian daripada gereja mula-mula pada waktu itu, ketika mereka menyampaikan kesaksian mereka bahwa mereka, saudara, ditangkap, mereka mengalami hambatan ketika mereka mengajar, memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara, di saat mereka menyampaikan ini kepada jemaat-jemaat, ya, umat-umat Tuhan pada waktu itu di satu tempat ketika mereka sedang berkumpul, justru kita lihat pada waktu umat-umat Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, ya, saudara, mereka bukan takut dengan apa yang dikatakan oleh kedua rasul ini. Mereka dengar bahwa, saudara, kesaksian yang telah, saudara, membelenggu Petrus dan Yohanes, yang telah menangkap mereka ketika mereka sedang mengajar, menyampaikan berita, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan siapa itu Yesus, ya. Dan saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat di sana memang banyak, ya, orang yang datang kepada Tuhan, ya, terjadi pertobatan yang luar biasa. Nah, saudara, jemaat pada saat mendengar apa yang dikatakan oleh kedua rasul ini, saudara, mereka bukan takut, mereka bukan terhalang, ya, mereka bukan lemah, menjadi lemah, atau saudara redup dengan apa yang terjadi. Tetapi kita lihat justru pada saat mereka mendengar cerita atau kesaksian dari dua rasul ini, justru saudara, mereka melakukan satu tindakan. Tindakan yang mereka lakukan adalah mereka berdoa bersama-sama, ya. Mereka berdoa bersama-sama dengan kedua rasul ini, ya. Mereka berdoa bersama-sama. Ketika mereka mendengar, ya, apa yang terjadi, ya saudara, mereka berada dalam keadaan yang demikian, dan saudara, mereka mengambil keputusan untuk mereka terus berdoa, ya. Nah, dari ayat pokok tadi yang kita baca itu adalah penggalan, ya, atau bagian doa, atau saya boleh katakan pokok-pokok doa yang disampaikan oleh jemaat mula-mula dengan para rasul pada waktu mereka berdoa. Ya, ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang saudara mereka sampaikan kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi yang kita baca dalam ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Saudara, pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh para jemaat, ya, dan para rasul pada waktu itu, ya, mereka katakan, saudara, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, ya, mengancam kami,
dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Dalam doa mereka, saudara, ya jelas di situ dikatakan bahwa murid-murid, bahwa umat-umat atau jemaat mula-mula sedang, saudara, mengalami ya ancaman. Dan ancaman itu, saudara, itu sudah berkali-kali, bukan hanya saudara pada waktu itu, tetapi ancaman ini terus disampaikan. Ya, siapa yang saudara tetap menyampaikan berita tentang Yesus, mereka akan ditangkap. Ya, saudara, akan ditangkap dan akan ditahan, akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, itu sebabnya di dalam salah satu pokok doa mereka dikatakan tadi bahwa ya mereka lagi menghadapi ancaman, ya. Kemudian mereka katakan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, saudara, menarik dalam ayat 29 ini ya, mereka di dalam doa mereka ini, saudara, mereka berkata bahwa mereka sementara mengalami ancaman. Tetapi yang mereka minta di dalam pokok-pokok doa dalam ayat 29 itu, mereka tidak berkata bahwa Tuhan menghindarkan ancaman itu, atau saudara, Tuhan membuat supaya saudara mereka tidak mendapat ancaman atau mereka terhindar dari ancaman itu. Ya, saudara, mereka tidak berdoa begitu. Tetapi yang mereka doakan, yang mereka mohonkan adalah, mereka katakan di dalam ayat 29 dikatakan begini, ya, biarlah atau berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Ya, dari saudara, bagian pokok-pokok doa yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan dan murid-murid Tuhan atau para rasul, ya saudara, mereka katakan mereka meminta, ya, sekalipun mereka dalam ancaman, mereka tidak katakan ya mereka mau menghindar dari ancaman itu, tetapi yang mereka minta adalah biarlah mereka diberikan keberanian untuk saudara memberitakan firman Allah. Nah, ini permintaan mereka, ya saudara. Nah, kalau kita lihat, kenapa mereka meminta keberanian? Kenapa mereka tidak meminta, kalau bisa Tuhan, biarlah ancaman ini cepat berlalu. Biarlah mereka dihindarkan dari ancaman. Mereka tidak berdoa demikian. Tetapi mereka berdoa, biarlah saudara mereka diberikan keberanian. Ya, diberikan keberanian. Nah, di sini kalau saudara lihat, murid-murid, ya, para jemaat, sementara meminta kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri mereka, ya, yang ada di dalam diri mereka. Jadi kita lihat di sini mereka sementara meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka keberanian. Nah, saudara, keberanian ini bukan dari luar masuk ke dalam, tetapi sebenarnya kalau kita lihat keberanian ini sudah ada dalam kehidupan mereka dari dalam, ya. Tetapi mereka tetap meminta kepada Tuhan sebab Tuhan yang memiliki kuasa untuk melakukan itu. Mereka meminta biarlah Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Saudara, keberanian ini adalah salah satu sikap yang ada dalam setiap kehidupan setiap orang, apalagi orang percaya. Itu sebabnya para umat Tuhan, para rasul, ya, mereka berdoa, berikan mereka keberanian. Mereka meminta ada sesuatu yang di dalam mereka itu bisa keluar, dan itu akan membuat mereka, saudara, mampu untuk melakukan pelayanan atau untuk melakukan, saudara, menyampaikan berita firman Tuhan kepada banyak orang. Jadi yang mereka sampaikan adalah sesuatu atau kekuatan yang dari dalam mereka. Ya, nah saudara, kita perlu menyadari bahwa di dalam setiap kita memiliki kekuatan yang dari dalam. Ya, kekuatan yang dari dalam ini yang banyak kali, saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya tidak mengerti. Sebenarnya di dalam dia ada kekuatan yang saya boleh katakan kekuatan rohani. Nah, inilah yang diminta oleh para murid, yang diminta oleh para umat Tuhan, gereja mula-mula. Mereka tidak meminta supaya ancaman itu dihindarkan. Mereka tidak meminta supaya Tuhan menolong mereka dan saudara melalukan ancaman itu. Tidak, tetapi yang mereka minta adalah bagaimana mereka diberikan keberanian. Mereka sementara saudara menyampaikan saudara doa kepada Tuhan supaya saudara Tuhan, ya, memberikan mereka kekuatan, atau saya boleh katakan memunculkan kekuatan keberanian yang ada di dalam diri mereka, ya. Tadi saya katakan setiap kita, setiap anak Tuhan, semua kita, ya,
punya kekuatan-kekuatan rohani yang ada di dalam diri kita. Ya saudara, sekali lagi, setiap kita, Tuhan percayakan kekuatan-kekuatan rohani yang ada di dalam diri kita. Nah, ini yang diminta oleh murid-murid. Ya, ketika mereka sedang berdoa, mereka meminta biarlah mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, mereka lagi menyampaikan kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, ya, kita pun ya memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam diri kita, di dalam hidup kita yang telah dipercayakan oleh Tuhan, ya, yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu adalah kekuatan-kekuatan rohani kita untuk saudara, selama kita hidup, baik kita sebagai umat Tuhan, baik kita sebagai hamba Tuhan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan telah percayakan kepada kita, ya. Nah, salah satu contoh kalau kita melihat di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7, itu dikatakan begini. Kita lihat kekuatan-kekuatan di dalam diri orang percaya. Kekuatan-kekuatan rohani, ya. Dikatakan begini. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 itu berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, bahwa kita diberikan Allah bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana roh yang membangkitkan kekuatan itu? Dari luar atau dari dalam kita? Itu ada di dalam kita, saudara sekalian. Ya, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara lihat dari ayat ini kita mendapati, ya, bahwa ternyata betul di dalam kita telah dipercayakan kekuatan-kekuatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita percaya bertobat, dibaptis, bahkan ketika kita menikmati atau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, diberikan kepada kita. Ya, bahwa ternyata di dalam kita itu ada roh yang membangkitkan kekuatan. Saya boleh katakan dengan bahasa yang lain, ada kekuatan-kekuatan rohani yang Tuhan percayakan, bukan hanya satu, banyak saudara. Kalau dari ayat ini kita lihat, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ini sudah 3. Nah, di sini tadi saya katakan, bahwa kenapa murid-murid tidak meminta bahwa ancaman itu dihindarkan. Tidak. Ancaman itu datang dari luar. Murid-murid dan umat Tuhan yang lagi berdoa, mereka meminta biarlah mereka diberikan keberanian. Mereka meminta biarlah Tuhan kembali membangkitkan sesuatu mereka, kekuatan yang dari dalam. Karena kalau dari dalam, saudara, ini bersifat kekal. Ya. Hal-hal yang rohani itu bersifat kekal, yang dari luar yang kita lihat itu bersifat sementara. Itu sebabnya mereka tahu bahwa ketika mereka minta kekuatan atau keberanian, maka saudara, apapun yang dari luar yang mereka lihat, saudara, ancaman, ya, yang membahayakan, bahkan yang dapat membuat saudara mereka mungkin dianiaya dan mati, saudara, itu tidak bisa menghambat kekuatan yang dari dalam mereka. Saudara, ya, kekuatan yang dari dalam itu lebih kuat, ya, sehingga apapun yang mereka lihat dari luar, ancaman, tekanan, itu tidak membuat mereka menyerah. Mereka lemah, mereka redup, meninggalkan Tuhan. Nah, saya mau katakan hari-hari ini begitu banyak orang Kristen, ya, begitu cepat menjadi lemah, ya. Bahkan saya boleh katakan juga hamba-hamba Tuhan, ketika melihat hal-hal yang di luar yang sementara terjadi, ya, langsung rasa takut muncul, bimbang muncul, cemas muncul, bahkan ketakutan muncul, sebab dari luar. Tapi saudara, kita juga orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, kita lupa bahwa di dalam kita ada kekuatan rohani yang bisa menaklukkan, yang bisa mematahkan apapun yang datang dari luar itu. Ya, ini yang kita lihat yang lagi dibangkitkan oleh, yang lagi diminta oleh murid-murid. Kiranya Tuhan Engkau memberikan keberanian untuk memberitakan firman. Karena mereka tahu ketika sesuatu yang dari dalam itu keluar, maka akan memampukan mereka untuk melayani Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan resiko-resiko.
mereka berdoa, Tuhan, berikan kami keberanian. Tadi saya katakan, saudara, ada begitu banyak orang diperhadapkan dengan hal-hal yang dari luar, saudara, sehingga membuat mereka lupa ada kekuatan-kekuatan rohani yang ada dalam kehidupan mereka. Yang sebenarnya, saudara, mereka harus bangkitkan itu, sehingga akan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka selama mereka ada di dunia ini. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Yesus pernah, saudara, mencela murid-murid itu berkali-kali. Salah satu contoh di dalam Markus pasal 16, kalau kita melihat, saudara, Markus pasal 16, ayatnya yang ke-14, itu dikatakan begini, dia mencela murid-murid. Kenapa dia cela murid-murid, ya? Markus 16 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kita lihat, Yesus mencelah sesudah dia bangkit. Saudara, dia sampaikan kepada murid-murid. Dia mencela mereka, kenapa, saudara? Mereka takut. Saudara, mereka lari. Padahal mereka sudah pernah dengar bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menampakkan itu kepada beberapa orang. Yesus, saudara, menyampaikan ini kepada murid-murid. Karena, saudara, Yesus tahu di dalam kehidupan murid-murid, di dalam diri mereka, ada kekuatan-kekuatan rohani. Ya, tetapi ternyata ini tidak terjadi dengan murid-murid. Murid-murid lebih melihat dari luar, lebih mendengar dari luar, sehingga itu yang membuat mereka lemah. Mereka lihat, wah, ada ancaman. Sehingga, saudara, ketidakpercayaan itu menutup, saudara, mata rohani mereka. Mereka tidak membangkitkan sesuatu yang di dalam mereka. Ya, iman mereka. Keberanian mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya Yesus mencela mereka, sekaligus mengingatkan mereka, hei, di dalam diri kamu ada iman. Kenapa kamu tidak percaya dengan kebangkitanku? Ada berapa banyak orang yang seperti ini, saudara? Dia lupa di dalam dia ada kekuatan-kekuatan rohani. Dia lupa di dalam dia ada Roh Kudus. Ya, saudara. Tetapi saya tadi katakan, karena apa yang dia lihat dari luar, itu yang, saudara, membuat dia lebih melihat dari luar. Dia lupa dari dalam itu dia tidak bangkitkan, saudara. Ya, dia tidak, saudara, dia tidak aktifkan, sehingga, saudara, terbawa dengan situasi. Ya, terbawa dengan situasi. Nah, saudara, dari luar mudah sekali melemahkan, ya. Mudah sekali, saudara, menggiring, ya, seseorang, entah itu, saudara, ya, saya boleh katakan, ya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tetapi kebanyakan yang dari luar ini mudah, begitu mudah melemahkan, begitu mudah menggoncangkan seseorang, sehingga orang terbawa dengan sesuatu, sebab keadaan dari luar itu lebih, saudara, dia lihat. Tetapi dia lupa juga bahwa di dalam dia ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Yesus mencela murid-murid. Sebab kenapa? Di dalam mereka ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka dengar, ya. Apa yang, saudara, terjadi di dalam kehidupan mereka, hati mereka. Ya. Yang kedua juga, saudara, dia mencela, ya, dalam Markus 4 ayat 39, ya. Markus pasal 4 ayat 39 itu, kalau kita lihat Markus pasal 4 ayat 39, itu kita tahu cerita ini, ya. Ketika terjadi angin ribut, pada waktu itu Yesus dan murid-murid, ya, di dalam perahu, ya. Pada waktu itu, Markus 4 ayat 39 dan 40, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara lihat, Yesus mencela mereka. Sebab, saudara, Yesus tahu di dalam murid-murid sebenarnya itu ada kekuatan rohani yang harusnya di dalam segala situasi yang mereka hadapi, situasi-situasi yang mereka alami itu, ya,
itu harus mereka bangkitkan. Itu sudah ada dalam diri mereka. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam ayat yang ke-40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, di dalam kita ada kekuatan-kekuatan rohani. Ya, mari saudara, jangan tutup, jangan biarkan itu tertidur. Mari kita saudara mau pakai itu. Ya, ada kekuatan-kekuatan rohani yang luar biasa. Ya, Tuhan mencela mereka. Sebab kenapa? Justru kalau mereka menghadapi situasi itu, ya, ada sesuatu yang harus mereka bangkitkan di dalam diri mereka. Dari dalam, bukan dari luar. Sekalipun di luar, sementara menghadapi goncangan-goncangan. Tetapi ada kekuatan yang lebih dahsyat yang harusnya bangkit dari dalam kehidupan orang percaya. Yang telah Tuhan berikan. Di sini saudara, kalau kita lihat, Tuhan mau supaya iman mereka bekerja. Iman adalah kekuatan yang dari dalam, bukan dari luar. Ya, iman tidak melihat apa-apa yang dari luar, tetapi dia percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, di dalam kita ada kekuatan-kekuatan rohani. Iman, hari-hari ini, saudara, apapun yang kita hadapi, situasi demi situasi, krisis demi krisis, kesukaran demi kesukaran, kita diingatkan, ingat, ada kekuatan yang di dalam kita yang lebih besar dari apapun yang kita lihat di dunia ini. Mari kita mau terus bangkitkan itu. Ya, ternyata saudara, ketika dia memanggil kita, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, ada yang Tuhan percayakan bukan hanya satu karunia. Saudara, sudah dipercayakan saudara, kita telah dipenuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dipercayakan karunia, semakin banyak kekuatan-kekuatan itu. Ya, biarlah saudara kita tidak terbawa dengan apa yang sementara ataupun ke depan yang terjadi hari-hari ini. Memang saudara saya katakan kadangkala hal-hal yang dilihat itu begitu mudah untuk melemahkan kita. Ya, tetapi biarlah dari ayat-ayat atau firman yang kita baca hari-hari ini bahwa ingat dalam kehidupan kita, setiap kita ada kekuatan-kekuatan yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, saya baca beberapa ayat ya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4, kalau kita lihat saudara, 2 Korintus pasal 4, kita mau melihat menggali seperti apa di dalam kita ini. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 itu berkata begini. Ya. Kalau saudara lihat, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, ya. 2 Korintus 4:16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, yang di bagian luar ini tubuh kita ini makin merosot, kemudian dikatakan begini, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun di bagian luar kita ini rapuh, tetapi ingat ada di bagian dalam kita ini yang terus bekerja, ya, dia terus update. Ya saudara, dibaharui. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, ya. Kemudian sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara lihat, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Betul, saudara. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan. Mereka nggak perhatikan yang di luar. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Perhatikan. Saudara, di dalam kita ada kekuatan-kekuatan rohani yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan. Ini yang dikatakan, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ini yang dilihat, saudara, oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam mereka, ya, sekalipun tubuh jasmani mereka semakin merosot, tetapi saudara, tubuh rohani mereka ada kekuatan-kekuatan yang akan terus membawa mereka kuat, mereka semangat, mereka maju, saudara, ya. Sebab dikatakan tadi, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan ialah kekal, adalah kekal. Sekali lagi, di dalam kita ini ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Mari saudara, ini yang dilakukan oleh saudara murid-murid dan para jemaat, mereka berdoa. Ya, mereka berdoa. Ya,
biarlah mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman. Mereka lagi, saudara, berdoa supaya Tuhan membangkitkan sesuatu yang telah Tuhan berikan di dalam diri mereka. Sebab itu diberikan oleh Tuhan keberanian. Nah, Pak, sama dengan setiap kita, di dalam diri kita ada kekuatan-kekuatan rohani yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kenapa saudara? Kita tahu bersama ayat ini. Jaga hati kita. Di dalam hati kita itu adalah dikatakan, ya kita harus jaga sebab di dalam hati kita itu, ya itu adalah pusat, ya terpancar kehidupan. Di dalam hati kita itu saudara berdiam kekuatan-kekuatan rohani, ya keberanian, ya saudara, itu datangnya dari hati. Diberikan oleh Tuhan itu datangnya dari hati. Dalam hati kita. Ya, saudara, mari biarlah kita mau terus menjaga hati kita ini. Sebab di dalam hati kita ini ada kekuatan-kekuatan rohani yang Tuhan percayakan. Ya, sehingga kalau kita melihat lebih jauh lagi, saudara, tentang apa semua sih kekuatan-kekuatan rohani itu. Coba saya mengajak lagi kita melihat di dalam Galatia, pasalnya yang ke-19, saudara. Galatia pasalnya yang ke-19 dikatakan begini. Galatia pasalnya yang ke-19. Sorry, saudara. Galatia pasal 5 maksud saya. Galatia 5 ayat 19. Oh, maksud saya bukan 19 ayat 22, saudara lihat. Inilah kekuatan-kekuatan di dalam kita, ya. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita melihat tadi ayat 22 dan 23, itulah kekuatan-kekuatan rohani yang ada di dalam hidup kita. Kasih, sukacita, itu bukan dari luar, saudara, dari dalam kita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini datangnya bukan dari luar ke dalam. Harusnya ini dari dalam kita bawa keluar. Untuk apa? Menghadapi hal-hal yang terjadi. Yang saudara di bagian, atau saya boleh katakan di bagian luar. Ini dari dalam, saudara. Ini adalah kekuatan-kekuatan rohani. Mari, saudara, terlalu banyak. Saya belum berbicara tentang kekuatan kuasa Roh Kudus, tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, bagaimana mereka berdoa. Ya, biarlah Tuhan bangkitkan mereka keberanian. Mereka meminta biarlah sesuatu yang dari dalam itu, saudara, itu boleh bekerja sehingga mereka akan berani menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman. Ya, mari bangkitkan hal-hal yang dari dalam kita, saudara. Sebab itu Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama. Kalau kita baca, saudara, saya tutup dengan ayat yang pembacaan kita. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-31. Ya, saya tutup dengan, saya tidak lagi, saudara, untuk ayat 30 karena waktu, ya. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita lihat apa yang mereka minta di dalam doa dalam ayat 29 terjadi dalam ayat 31 ini. Ya, ketika mereka sementara berdoa, goyang, ya. Saya coba lihat tafsiran. Ini apa yang goyang? Tempat mereka kumpul. Itu goyang, saudara. Ya, kenapa itu bisa goyang? Karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kemudian dikatakan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, di-charge lagi. Sebelumnya mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau saya lihat Petrus, ya saudara, sudah keempat kali, sudah ketiga kali, mulai dari peristiwa Kisah para Rasul pasal 2 sampai dengan Kisah pasal 4, itu dia sudah 3 kali dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya saudara. Jadi di sini kita lihat
Apa yang didoakan mereka, Tuhan nyatakan. Ya, Tuhan nyatakan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah kekuatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dia adalah penolong, dia adalah Parakletos. Yesus berkata bahwa lebih berguna bagi aku jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Saudara lihat, Yesus melihat kehadiran Roh Kudus di dunia ini itu lebih berguna, istimewa, ya, sangat penting. Sebab kalau Roh Kudus, kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus itu tidak datang. Kalau Yesus aja lihat itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, bagaimana dengan kita, saudara? Kita lihat, ya saya potong, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sesudah mereka penuh dengan Roh Kudus, kita lihat terjadi lagi revival, kebangunan rohani. Ya, mereka kembali dibangunkan, saudara, dan mereka pergi memberitakan firman dengan berani. Ada revival. Hari-hari ini kita dengar revival melanda Amerika. Tanggal 8 Februari bulan lalu, revival melanda Asbury, dan saudara, sekarang ini saudara, sebagian besar gereja-gereja Amerika lagi terjadi revival. Universitas-universitas kurang lebih 24 sampai 30. Saya membaca artikel, sementara terjadi kegerakan yang besar. Gereja-gereja ya lagi terjadi revival hari-hari ini. Mari saudara, saya percaya kebangunan rohani itu ada di mana-mana. Mari kita mau terus berdoa, ya, kita mau terus berdoa. Sebab di dalam kita ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Dan ingat, sentral kekuatan itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Bangkitkan itu, aktifkan itu. Dia bukan dari luar, tetapi dia dalam kita, saudara. Kekuatan akan muncul, keberanian akan muncul, saudara ya. Sukacita akan muncul, damai sejahtera akan muncul. Sebab itu semua datang dari dalam kita. Saya percaya apapun yang kita hadapi dari luar, ya, saudara, yang dapat melemahkan kita, membimbangkan kita, mengkhawatirkan kita, membuat kita takut, saudara, itu tidak akan terjadi manakala kita mulai membangkitkan hal-hal yang dari dalam kita. Kekuatan-kekuatan rohani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan firman-Mu kembali. Kekuatan yang daripada Tuhan Roh Kudus itu yang membuat kami dapat berdiri sampai saat ini. Kami boleh dapat mengikuti firman-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan bagi kami, mengingatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau tetap memelihara kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi kami, yang menempati hidup kami, bahkan firman-Mu yang Engkau percayakan bagi kami setiap kali untuk kami ya Tuhan share atau bagikan kepada jemaat yang ada atau kepada siapa Tuhan. Tuhan, hanya doa-doa yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ada di GPDI USA. Biar Tuhan kami memiliki satu revival Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan Tuhan. Biar pada hari-hari ini di mana Tuhan Engkau percayakan firman, Engkau percayakan kuasa Roh Kudus. Untuk Tuhan kami tetap berdiri memberitakan firman Tuhan. Dengan berani ya Tuhan kepada sidang Jumat, kepada siapa saja Tuhan sertai kami, urapi kami setiap kali. Tuhan Yesus, ini yang kami mohon kepada Tuhan supaya pada hari-hari ini di mana ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan firman Allah. Ada banyak jiwa ya Tuhan yang berlapar dan haus akan firman Allah. Ada banyak-banyak jiwa ya Tuhan yang mungkin ya Tuhan sudah lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa, tidak tahu jalan kemanapun Tuhan. Ada mungkin Tuhan sidang jemaat juga yang sudah mulai mundur. Ada mungkin Tuhan sidang jemaat ya Tuhan yang sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Ada banyak hal ya Tuhan yang menimpa setiap manusia, setiap orang, setiap sidang jemaat. Tuhan, kami orang yang lemah, Tuhan, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa, hamba-hamba-Mu tidak dapat berbuat banyak. Tetapi firman-Mu katakan bahwa walaupun manusia ya Tuhan, lahiriah kami surut, tidak dapat berbuat apa-apa, lemah, seperti bejana tanah liat ya Tuhan yang rapuh, yang lemah, yang gampang hancur, tetapi ada firman Allah, ada kuasa Roh Kudus yang menolong kami.
Sehingga Tuhan kami dapat kuat setiap kali Tuhan firman Allah ya Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-hamba-Mu yang memiliki kuasa ya Tuhan, yang berdampak kepada banyak orang, menguatkan kami semua, menguatkan mereka. Tuhan, kami hanya berdoa hari-hari ini biar Engkau pakai hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan banyak orang, memberikan firman Allah yang datang dari surga, yang sehat, yang fresh, yang datang daripada Tuhan untuk dibagikan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, biar hamba-hamba-Mu dipakai, sidang jemaat-Mu dipakai, ada revival ya Tuhan pada hari-hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau sudah pakai hari ini, Bapak Pendeta Robinson Tulenan, begitu juga Ibu Nela yang sudah memimpin kami pada hari ini, bahwa kami pada penyembahan bahkan firman Allah yang Engkau sudah berikan melalui mereka. Terima kasih Engkau ingatkan kami semua. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu biar Engkau memberkati mereka Tuhan. Memberkati keluarga ini, memberkati pelayanan mereka, sidang jemaat yang Engkau percayakan. Engkau memberkati Tuhan, bahkan tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Supaya Tuhan, apa yang Engkau percayakan bagi mereka Tuhan sangat berarti. Tuhan Yesus berkati kehidupan dan masa depan daripada pekerjaan Tuhan yang ada di Maryland. Terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa ya Tuhan, buat GPDI USA ya Tuhan, yang Engkau percayakan ya Tuhan, hamba-hamba-Mu mulai dari ketua Bapak Charles Tulenan, begitu juga sampai kepada anggota-anggota hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, tolong Tuhan supaya apa yang Engkau percayakan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk membawa sidang jemaat. Bahkan ada banyak orang ya Tuhan yang akan mendengarkan firman Allah, pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan daripada kami. Kami semakin hari semakin berumur Tuhan, semakin tua, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam, ada firman Allah yang Engkau percayakan, itu yang membuat kami tetap kuat sampai saat ini. Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu jadi berkat, jadi saksi untuk banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GBD USA Tuhan, boleh menjadi berkat di USA, bahkan dengan multimedia yang ada Tuhan, Engkau pakai, bahkan di seluruh dunia Tuhan mendengarkan berita firman Allah. Mereka yang mendengarkan Tuhan doa, persekutuan kami pada pagi hari ini juga kami percaya dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati, mereka dikuatkan. Ini menjadi kekuatan rohani yang ada di dalam kami, semakin hari semakin kuat, karena bukan manusia yang memimpin, tetapi Roh Kudus, Allah sendiri yang memimpin kami dari hari ke hari, supaya kami tetap kuat, bahkan sampai pada saat Engkau datang kembali, Engkau dapati kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang setia. Engkau dapatkan iman yang besar yang daripada kami. Terima kasih banyak Tuhan, pakai GPDI USA Tuhan untuk menjadi saksi, jadi berkat. Tuhan Yesus, selalu juga kami berdoa ya Tuhan, doa-doa syafaat yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau juga Tuhan akan melawat ya Tuhan Amerika, di mana kami Engkau percayakan kami tinggal, bahkan melayani ya Tuhan di negara yang besar ini Tuhan. Tetapi hanya doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu banyak kejahatan di luar sana. Ada banyak Tuhan pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang melegalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu biar Engkau menjamah mereka. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tetapi kami hanya tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dapat menguasai dan mengontrol segala sesuatu. Engkau ya Tuhan dapat menjamah, Tuhan memulihkan. Kami tidak mengerti, kami hanya mohon berikan kemampuan Tuhan bagi sidang jemaat, bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk tetap berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Untuk berdoa Tuhan untuk selamatkan Amerika. Kami berdoa Tuhan untuk pulihkan Amerika. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau adakan Tuhan revival yang lebih besar, menjangkau banyak orang. Begitu ada ratusan juta jiwa yang ada di Amerika.
Biar Engkau jangkau dengan firman Allah. Tuhan Yesus, selamatkan banyak orang. Selamatkan banyak orang untuk masuk dalam lumbungmu Tuhan, yaitu sorga. Tuhan, selamatkan banyak orang. Pakai tangan-tangan kami yang lemah ini, yang tidak ada kekuatan apa-apa, tetapi ada firman Allah, ada Roh Kudus yang Engkau percayakan bagi kami. Pakai kami Tuhan, melalui multimedia Tuhan. Engkau pakai untuk menjadi saksi, jadi berkat, bukan hanya yang berbahasa Indonesia, tetapi dalam berbahasa Inggris, bisa ditranslate dalam berbagai-bagai bahasa. Tuhan, tolong dengan cara Tuhan sendiri dapat menjangkau bahkan seluruh dunia. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai banyak-banyak hamba Tuhan untuk menjadi berkat missionary Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang besar, ataupun mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang masih merintis Tuhan, pelayanan missionary yang ada di Amerika, bahkan di seluruh dunia yang dikirim dari Amerika. Tuhan, sertai mereka dengan kuasa-Mu, sertai mereka dengan firman Allah. Berikan keberanian seperti firman-Mu katakan pada pagi hari ini. Berikan keberanian kepada mereka, berikan keberanian kepada kami untuk share, untuk memberitakan kabar baik, Injil yang Engkau percayakan bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan, tolong supaya kami tidak lemah, kami tidak malas, supaya kami Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa karena kemalasan kami, mungkin karena ketidakmampuan kami, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang membuat kami mau maju, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tidak ada yang dapat berbuat itu, hanya Engkau. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan buat keadaan dunia saat ini ya Tuhan. Di luar begitu banyak Tuhan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita ya Tuhan yang tidak ada mungkin yang simpang siur Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Amerika Tuhan. Kami mau berdoa buat Ukraine. Kami berdoa buat Israel. Kami berdoa untuk China. Tuhan, bawa Tuhan mereka banyak datang kepada Tuhan, percaya akan Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri, pakai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka ada. Missionary dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai Tuhan dengan keberanian yang daripada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan banyak-banyak jiwa. Mungkin ada yang mati, ada yang disiksa Tuhan. Kami akan mungkin masuk pada masa tribulation Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus bekerja 2 kali ganda untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, ada keberanian yang dari Tuhan. Kami memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biar Engkau juga akan memberkati Indonesia, memberkati Amerika. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Selamatkan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan, selamatkan mereka. Bawa jiwa-jiwa yang belum kenal Indonesia ya Tuhan, yang begitu banyak jiwa ya Tuhan, ratusan juta jiwa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja biar kekristenan lebih maju di sana Tuhan. Semakin banyak Tuhan, banyak jiwa Tuhan mendengarkan firman Allah dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Tidak ada lain, kekayaan lain ya Tuhan yang akan kami dapatkan dalam dunia ini selain Yesus. Yesus saja, karena semuanya itu kami akan dapatkan pada saat kami bertemu dengan Engkau. Ada kehidupan yang kekal yang Engkau berikan, Engkau janjikan bagi kami. Bukan keselamatan yang sia-sia di dunia ini, tetapi keselamatan yang kekal, yaitu surga bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Yesus. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Pakai sidang jemaat, pakai anak-anak Tuhan yang Indonesia Tuhan untuk menjadi saksi dan jadi berkat. Pakai GPDI yang ada di Indonesia. Ada banyak masalah-masalah yang kami dengar Tuhan. Gereja Pantekosta Indonesia yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Tuhan sidang jemaat yang ada di Indonesia. Tuhan yang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan, yang mau menghancurkan pekerjaan-Mu yang kudus. Tetapi kami tahu Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Hamba-hamba-Mu tidak berjalan sendiri. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa biar Engkau selamatkan, Engkau pakai Tuhan Gereja Pantekosta Indonesia untuk membawa jiwa-jiwa
kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak kekuatan Roh Kudus bekerja, firman Allah bekerja dengan heran. Hari-hari ini Tuhan, terpuji namamu Yesus. Terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa untuk mereka yang sakit. Ada hamba-hambamu mungkin yang sakit, ada anak-anak Tuhan yang sakit di Amerika, atau keluarga-keluarga yang sakit di Indonesia, bahkan mungkin Tuhan yang mendengarkan doa atau firman Allah pada pagi hari. Mungkin ada yang sakit Tuhan, ada yang lemah, tidak dapat disembuhkan, tetapi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau Tuhan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit Tuhan. Bahkan orang yang mati sekalipun Engkau bangkitkan. Tuhan, tidak ada hal yang mustahil di dalam Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau melakukan, yang Engkau katakan bahwa kuasa-Mu tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau jangkau jiwa-jiwa yang lemah, yang patut disembuhkan Tuhan. Jamah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa itu Tuhan, bahkan dapat membangkitkan orang-orang juga yang mati. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang manis pada hari ini. Pagi hari di mana kami membuka hari dengan firman Allah. Membuka hari Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sertai kami sepanjang hari ini untuk menjadi saksi, jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terpuji namamu Yesus. Berkati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. GPD USA dalam doa-doa. Kami yakin dan percaya hari ini, esok dan seterusnya Engkau tetap menyertai kami. Bahkan sampai Engkau datang kembali, Engkau menyertai kami. Terpuji namamu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang luar biasa, nama yang manis, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang punya pelayanan, yang sudah menolong ibadah doa kita pagi hari ini. Dan hampir selesai. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Robinson Tulenan dan Pastor Nela yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Thank you untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Ibu Yola yang sudah menaikkan doa syafaat. Terima kasih untuk kehadiran seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung lewat Zoom ini, dan kepada juga multimedia, terima kasih, dan kepada seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengikuti ibadah doa pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Nanti kami akan memberikan pengumuman. Dan sebelum kita akhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita pada pagi hari ini, sebelum saya serahkan kepada Bapak Ketua, Pastor Charles Tulenan, kita akan menyaksikan penyampaian dari multimedia. Silakan. Nanti akan ada lagi flyer yang lain untuk acara pada hari Sabtu. Saya serahkan kepada Pastor Charles Tulenan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua pagi ini sudah diberkati oleh perhimpunan kita, bahkan pujian dan firman Allah. Kiranya itu menjadi pedoman bagi kita ke depan. Sebagai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita akan maju terus sekalipun banyak rintangan yang kita hadapi. Oleh karena kuasa ilahi yang ada di dalam kita, maka kita akan maju bersama-sama dengan Tuhan, meraih kemenangan yang dijanjikan itu. Puji Tuhan, mari kita segera akhiri doa kita pada pagi ini. Segala puji, syukur, dan hormat
kami patut kembalikan kepadamu Tuhan. Untuk berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami melalui perhimpunan kami pada pagi hari ini. Terima kasih sehingga ini menjadi suatu kekuatan baru lagi ke depan untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar setiap doa yang sudah kami naikkan, maka Engkau adalah jawaban lambat cepat. Dan sekali lagi kami menyerahkan GPDI ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Bahkan secara khusus untuk GPDI kami di Indonesia yang hari-hari ini sedang terjadi kesalahpahaman. Sehingga maka kami melihat berita-berita ada demo-demo yang melampiaskan ketidakpuasan mereka. Tetapi Tuhan, untuk menghadapi ini, kami mohon kekuatan-Mu. Kami mohon juga kesadaran dari semua pihak, baik para gembala-gembala jemaat yang tidak puas, mereka ingin ada keadilan. Demikian pun kepada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberi mereka hikmat untuk mengatasi ini, sehingga ada jalan keluar yang positif yang terjadi. Itu hanya terjadi oleh karena Roh Kudus yang akan memampukan mereka. Tolong mulai dari ketua sampai kepada jajaran-jajarannya. Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah GPDI itu akan tetap jaya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Aktivitas yang kami akan lakukan sebentar khususnya untuk kami di Amerika. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, keberkatan. Sebab kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan, kerukunan, damai sejahtera, dan urapan dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.